Oke, selamat datang pada pengerjaan tugas pertama dari tugas CyberOps, yaitu tugas 4.3.4, di mana berdasarkan arahan dari PDF ini, di mana kita pertama akan melakukan login dulu terhadap virtual mesinnya, di mana yang diberitahukan di sini adalah passwordnya CyberOps. Oke, ketika kita sudah memasuki VM-nya, kita bisa membuka terminal lalu mengerjakan soal-soal di bawah. Oke, yang pertama itu adalah menggunakan PS command. Oke, nah di mana pertanyaan dari soal ini adalah why was it necessary to run PS as root? Nah, di mana kalau misalnya kita tidak menggunakan si PS sebagai root, maka dia akan hanya menampilkan sedikit saja, di mana kenapa dia jadi sedikit itu karena beberapa proses hanya dapat dilihat apabila menggunakan akses sebagai root. Nah, untuk pertanyaan kedua itu pertanyaan B, kita bisa memasukkan sudo ps min e, j, dan h besar, di mana itu akan menampilkan seluruh proses hierarki. Nah, untuk proses hierarkinya sendiri itu akan ditampilkan dengan indentasi, di mana si indentasi ini akan diberikan apabila uh, proses ini merupakan part of proses di atasnya. Untuk yang bagian C itu menggunakan netstart, di mana bisa langsung kita netstart, di mana tidak akan menampilkan seluruh netstart ini. Untuk yang D, kita bisa menggunakan netstart sudo netstart dengan parameter tunap, di mana dia akan menampilkan hasil seperti berikut. Nah, di mana untuk artinya itu sendiri dari tunap, itu untuk min T itu akan menampilkan koneksi TCP, min U itu menampilkan koneksi UDP, min N itu outputnya akan dikeluarkan sebagai bentuk numerik, min A itu akan menampilkan socket listen dan non listennya. Untuk yang P itu akan menampilkan PID dari connection outer process. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, is order of the option is important to net start? Itu jawabannya tidak, karena min tunap itu sendiri nanti akan dilaksanakan sebagai min T, min U, min A, min N, dan min P itu secara terpisah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu berdasarkan net start of display number of service, di mana berdasarkan net start output show in item D, what is layer 4 protocol connection status and PID of the process? Dimana untuk si jawabannya itu protokolnya itu merupakan protokol TCP seperti yang di atas TCP. Lalu untuk connection statusnya itu listen seperti yang diberikan di sini. Dan PID dari prosesnya adalah 395. Dan pertanyaan kedua, while port number are just a convention, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Untuk port 80 itu biasanya merupakan sebuah web server. Nah, untuk yang selanjutnya bagian bawah itu ini sudo psl sudo web. Oke, untuk sudo psl grep 395, di mana grep 395 itu seperti filter. Nah, dia hanya akan melihat seluruh yang PID itu 395. Nah, untuk pertanyaannya proses PID 395 using Nginx, how could that conclude from the output above? Itu karena
proses PID 395 ditentukan pada bagian akhir di mana terdapat identitas Nginx yang dituliskan, di mana kalau dalam gambar ini ditunjukkan di sini. Dan untuk pertanyaan kedua, the second line it shows process 396 is owned by user name HTTP and process number 395 as parent process. Itu artinya adalah karena Nginx memulai proses 396 menggunakan HTTP, di mana hal ini merupakan hal normal karena Nginx akan menjalankan prosesnya untuk setiap klien yang terkoneksi terhadap port 80. Oh, dan untuk pertanyaan yang terlewat itu what is Nginx? What is function? Di mana Nginx itu merupakan sebuah web server yang ringan. Dia hampir serupa dengan XAMPP pada Windows. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, why is the last line showing grep 395? Karena itu grep 395 digunakan untuk memfilter output dari PS. Oke, untuk part 2-nya, using telnet to test TCP service, di mana bagian A itu dia hanya mencoba untuk membuat koneksi terhadap IP 127.001.80. Nah, untuk yang bagian B itu hanya mencoba untuk memasukkan uh, random letters dan mencoba untuk connect sebagai telnet itu, di mana hasilnya pasti akan gagal. Nah, berdasarkan pertanyaan dari percobaan yang di atas itu, why was the error sent as a web page? Dikarenakan protokol yang digunakan adalah HTTP, sehingga yang dikembalikan adalah berupa web page. Nah, untuk bagian C itu berdasarkan net start output, it's possible to see the process stage support 22 stand to connect with, di mana percobaannya sudah dilakukan oleh pihak dari NetAcad, di mana hasilnya adalah sebagai seperti ini. Pertanyaannya, use telnet to connect to port 68, what happened? Explain. Di mana telnet kepada port 68 itu tidak dapat dijalin koneksinya karena percobaan untuk membuat koneksi kepada UDP yang tidak didukung oleh telnet, di mana telnet hanya akan mendukung koneksi berupa TCP saja. Untuk pertanyaan reflection itu, what is the advantage of using NetStat? Di mana kelebihan dari NetStat itu adalah membantu seorang analis untuk melihat seluruh informasi koneksi dari sebuah komputer yang dapat digunakan untuk quick overview dari seluruh koneksi yang terdapat pada komputer tersebut. Dan pertanyaan kedua adalah, kelebihan dari telnet itu apa saja dan apakah telnet itu aman? Nah, untuk telnet itu aman apabila tidak digunakan sebagai remote shell.